sekalian, berjumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Kali ini topik yang kita bahas adalah Indonesia menyongsong era otoritarianisme. Saudara, karena ambisi tetap berkuasa untuk meninggalkan legasi positif untuk bangsa dan negara, Jokowi secara terbuka dan terang-terangan melanggar semua moralitas, norma, etika, dan konstitusi untuk menegakkan politik dinasti dan memperkuat oligarki. Secara gamblang, Jokowi melakukan intervensi, intimidasi, mobilisasi, kekerasan, kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu Pilpres 2024. Saudara sekalian, mari kita berandai-andai saja bahwa gerakan pemakzulan Jokowi tidak berhasil. Hak angket dan pernyataan DPR tidak berhasil sesuai harapan. Sengketa pemilu Pilpres, baik di Bawaslu maupun di Mahkamah Konstitusi, tidak sesuai harapan. Gerakan rakyat sipil juga mandek di tengah jalan. Maka Prabowo Gibran akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Maka kita sebagai bangsa akan diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan. Apakah pemilu Pilpres yang penuh kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, para pemenangnya bisa diterima oleh rakyat? Apakah program-program dari pemenang tersebut yang dilakukan dengan kecurangan bisa didukung dan dipercaya oleh rakyat? Apakah utang negara yang sudah sangat besar, yang mencapai 22.000 triliun, mampu dibayar oleh presiden dan wakil presiden terpilih dengan cara kecurangan? Apakah kepercayaan investor dari dalam dan luar negeri masih tetap ada terhadap pemerintahan yang minim legitimasinya? Menurut pengalaman negara-negara demokrasi yang melakukan pemilu tidak secara demokratis dan penuh kecurangan, maka presiden dan wakil presiden terpilih akan bertindak otoriter dalam menjalankan aturan perundangan dan kebijakan. Pengalaman ini terjadi di Argentina, Venezuela, Chile, Turki, Azerbaijan, Laos, Kamboja, Filipina. Juga terjadi di beberapa negara di Afrika seperti Ethiopia, Aljazair, Nigeria, bahkan Mesir. Indonesia mengalami pemilu curang selama 32 tahun rejim Orde Baru. Selalu menang pemilu dengan curang, intimidasi, mobilisasi, menghasilkan pemimpin tidak percaya diri. Untuk menutupi kelemahannya, cenderung dengan cara-cara otoritarianisme, bahkan menjadi diktator dengan memusatkan segala kekuasaan pada dirinya karena tidak percaya kepada orang lain. Soeharto adalah contoh yang paling tepat dalam rejim Orde Baru, dari seorang otoriter berubah menjadi seorang diktator.
Prabowo Subianto pada tahun 2014 dan 2019 maju sebagai capres, dikalahkan oleh Jokowi. Hal itu sangat menyakitkan baginya sebab dia telah habis-habisan mengeluarkan resources yang dia miliki dalam pertarungan tersebut. Kini tahun 2024, Prabowo bersama Gibran pasangannya yang tidak lain adalah anak dari Jokowi sendiri, didukung penuh oleh Jokowi melalui berbagai macam kecurangan, terstruktur, sistematis dan masif, tidak membuat Prabowo Gibran percaya diri. Karena di balik kemenangan itu, mereka tahu persis bagaimana proses berjalan yang tidak sesuai dengan norma-norma demokrasi. Kemenangan ini hanya semu tanpa legitimasi. Usia Prabowo yang 74 tahun, di mana kesehatan tidak prima, secara naluriah dan insting membuatnya dan kelompoknya cemas. Kondisi-kondisi sosiologis dan psikologis ini dan dinamika politik yang berkembang, ditambah pula oleh track record masa lalu yang buruk dalam persoalan hukum dan HAM, dasar logis bagi tumbuhnya otoriter dalam kepemimpinan Prabowo. Apa yang hendak kita sampaikan melalui narasi ini ialah bangsa Indonesia harus bersiap diri menyongsong era otoritarianisme dalam kepemimpinan nasional Indonesia untuk 2024 sampai 2029 akan datang. Saudara sekalian, itu pendapat saya. Bagaimana menurut Anda? Silakan ketik di kolom komentar. Demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap pantau PJPKT Channel untuk memperoleh konten-konten menarik yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share. Tekan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video-video selanjutnya. Terima kasih.